Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Latifah Kurniawati dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang teks editorial. Teks editorial atau biasa disebut dengan tajuk rencana adalah sebuah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang berisi tentang pandangan redaksi terhadap kejadian yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik pada saat surat kabar diterbitkan. Ada 3 karakteristik umum pada teks editorial. Yang pertama, berisi tentang fakta-fakta atau peristiwa yang aktual. Yang kedua, berisi pendapat redaksi terhadap peristiwa yang menjadi sorotannya itu, baik berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran-saran. Yang ketiga, terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan, baik berupa simpulan maupun jumlah saran. Berdasarkan isi ataupun tujuannya, teks editorial termasuk ke dalam jenis teks argumentatif. Fungsi editorial yaitu menyoroti peristiwa-peristiwa atau masalah aktual. Di dalam sebuah editorial ada fakta, ada pendapat, dan gagasan atau lazim disebut dengan opini untuk fakta-fakta atau peristiwa yang menjadi fokus ulasannya itu. Ciri-ciri teks editorial yaitu bersifat logis dan juga sistematis, merupakan opini argumentatif, mengandung tema yang sedang hangat diperbincangkan sehingga sangat menarik, terdapat fakta dalam pendapat pribadi sang penulis, memiliki sifat analisis, disajikan dalam bentuk perspektif, umumnya dimulai dengan fakta umum terlebih dahulu baru opini. Merupakan suatu opini atau pendapat yang bersifat argumentasi. Tujuan utama dalam teks editorial yaitu mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual atau yang sedang diperbincangkan. Kemudian memberikan opini atau pandangan redaksi ke pembaca terkait isu yang sedang berkembang. Membedakan fakta dan opini dalam sebuah teks editorial. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Teks editorial juga berisi tentang opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Menyeleksi beragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama, membedakan informasi dalam teks editorial, bentuknya berupa saran dan atau peringatan-peringatan. Yang kedua, memilih informasi yang cocok untuk teks editorial. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan topik teks editorial yaitu yang pertama, menarik para peserta. Topik akan menarik apabila ia bermanfaat, kemudian mengandung banyak perdebatan, dan yang ketiga, aktual atau sedang diperbincangkan. Kemudian, sesuai dengan kapasitas pengetahuan para peserta, memiliki kejelasan, dilihat dari gagasan sentralnya ataupun ruang lingkupnya. Kemudian, sesuai dengan waktu dan situasi. Langkah-langkah dalam proses pemecahan topik adalah yang pertama, membicarakan apa penyebab timbulnya permasalahan tersebut, kemudian menentukan tujuan-tujuan diskusi, kemudian membicarakan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya, dan merumuskan simpulan sebagai pemecahan yang terbaik. Struktur dan kaidah teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama, pengenalan isu sebagai pendahuluan teks, yaitu berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Kemudian yang kedua, penyampaian argumen-argumen sebagai pembahasan. Penyampaian argumentasi disampaikan dalam paragraf ketiga sampai ke 8. Dan yang terakhir yaitu simpulan, saran, atau rekomendasi sebagai penutup, berupa pernyataan dalam menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya, dinyatakan dalam paragraf ke-9 atau paragraf yang terakhir. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama, banyak menggunakan kata populer, kemudian banyak menggunakan kata yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang ketiga, banyak menggunakan ungkapan-ungkapan persuasif. Yang keempat, banyak menggunakan
pernyataan-pernyataan yang mempertentangkan, dan yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti kita untuk melibatkan pembaca secara langsung pada topik yang dibahasnya. Menyusun teks editorial. Langkah yang pertama yaitu perancangan. Bermula dari peristiwa atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Langkah yang pertama yaitu menentukan peristiwa atau permasalahan yang akan menjadi topik ulasan. Harus bersifat kontroversial atau berisi pro dan kontra. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan fakta, teori, dan sumber-sumber pendukung lainnya yang dapat memperkuat ulasan. Kemudian yang ketiga, langkah seleksi fakta untuk melengkapi kerangka atau struktur umum teks editorial. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks yang lengkap atau utuh. Tahap yang kedua yaitu penyuntingan. Penyuntingan dari aspek isi, struktur, kaidah, dan juga ejaan atau tanda baca. Tahap penyuntingan ini sangat penting karena membutuhkan ketelitian yang tinggi. Itulah pembahasan materi bab 3 yaitu tentang teks editorial. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.